Hari ke-18, Komisi Pemilihan Umum melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu Serentak 2024. Hingga saat ini KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi 31 dari total 38 KPU provinsi. Saat ini tersisa 7 provinsi yang belum menyerahkan data rekapitulasi daerah ke KPU RI. Sementara untuk pemilihan luar negeri, KPU menanti Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur setelah menjalankan pemilihan suara ulang pada 10 Maret lalu. Sesuai peraturan KPU, rekapitulasi suara nasional pemilu serentak dijadwalkan berlangsung hingga 20 Maret 2024. Ada rekan kami Tifal Solesa di kantor KPU RI Jakarta. Tifal, jadi tinggal 7 provinsi, kapan target diselesaikan, Tifal? Komisi Pemilihan Umum tetap optimistis bahwa rekapitulasi suara nasional ini bisa selesai paling lama dari tenggat maksimal adalah tanggal 20 Maret 2024. Bahkan kepada wartawan beberapa hari yang lalu, Komisioner KPU Agus Melas menyatakan bahwa optimistis proses rekapitulasi ini bisa lebih cepat selesai di tanggal 18 Maret 2024. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, 31 provinsi baru menyelesaikan proses rekapitulasi suara nasionalnya dan sudah disahkan hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tersisa 7 provinsi lagi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi, termasuk catatan-catatan kejadian khusus di hadapan para saksi Pileg, Pilpres dan juga Bawaslu serta KPU Republik Indonesia. Provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah, ada Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Yang hari ini sedang berjalan adalah penyampaian rekapitulasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum pada poin hasil perolehan suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Yang masih saya cermati sampai dengan sekarang adalah interupsi dari sejumlah saksi Pileg dan Pilpres berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus yang disampaikan lebih dulu oleh KPU Sulawesi Tengah sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu. Yang perlu dicatat di sini, dari 7 provinsi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi suara di tingkat daerah begitu, ada 5 provinsi yang belum merampungkan atau belum menyelesaikan proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Saya ambil contoh di Provinsi Jawa Barat. Kemarin dalam rekapitulasi di tingkat provinsi di tanggal 15 Maret 2024 dari KPU RI atau KPU Jawa Barat menyampaikan sampai dengan saat ini masih menantikan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi yang masih belum selesai. Sehingga rapat rekapitulasi atau rapat pleno di KPU Jawa Barat harus ditunda dan bakal berlanjut lagi esok hari di tanggal 17 Maret 2024. Sementara untuk 4 provinsi lain di Pulau Papua, ini masih terkendala proses rekapitulasi di beberapa distrik begitu. Saya ambil contoh, untuk Papua Pegunungan masih menunggu hasil suara di distrik Tolikara, Jayawijaya, dan Lanijaya. Bahkan kabarnya yang saya dapatkan hari ini menjadi hari terakhir atau tenggat terakhir dari masa pengumpulan atau rekapitulasi suara berjenjang untuk tingkat Papua Pegunungan begitu ya, untuk segera bisa diserahkan begitu hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kendala yang sama juga dicatat di sini di Papua, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Kabarnya dari KPU RI kemarin menyampaikan Papua dan Papua Tengah ini prediksikan proses rekapitulasi provinsinya akan rampung pada Jumat malam ini. Namun apakah seluruhnya masih sudah selesai atau masih ada kendala lain, ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mersi. Tifal, posisi saat ini untuk Pilpres dan Pileg, suara siapa yang unggul, Tifal? Oke, saya coba jelaskan untuk pemilihan presiden terlebih dahulu. Dari total 31 provinsi yang sudah menyampaikan dan disahkan hasil rekapitulasi suaranya, untuk saat ini sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 29 provinsi. Saya coba jelaskan dalam segi distrik atau zona-zona pulau. Untuk Prabowo Gibran ini unggul di Pulau Kalimantan dan zona Pulau Bali Nusa Tenggara. Keunggulan itu dicatatkan mutlak di sini. Sementara untuk provinsi atau di Pulau Sumatera, 8 provinsi dicatatkan keunggulan terhadap pasangan nomor urut 2, sementara untuk 2 provinsi lainnya
Saya koreksi, saya coba ulang kembali. Untuk pasangan nomor 2 unggul di 8 provinsi di Pulau Sumatera, sementara untuk 2 provinsi lainnya dicatatkan keunggulan untuk pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, yakni di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sementara untuk pemilihan legislatif, sebetulnya dinamikanya masih bergerak dinamis, tapi top 3 partai yang terbilang unggul di beberapa daerah, di banyak daerah dipegang oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan juga Partai Gerindra. Saya ambil contoh di 5 daerah terakhir yang proses rekapitulasinya selesai dilakukan di KPU RI. Untuk Partai Gerindra mencatatkan keunggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatatkan keunggulan di Maluku Utara dan Papua Selatan, sementara Partai Golkar mencatatkan keunggulan di Provinsi Sumatera Utara dan Jambi. Ini masih bergerak, termasuk hari ini juga masih berjalan proses rapat pleno bersama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan masih kita nantikan siapa yang unggul untuk daerah tersebut untuk Pileg dan juga Pilpres 2024, Mercy. Ya, KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi di 31 provinsi, masih ada 7 provinsi lagi yang belum. Terima kasih Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari kantor KPU RI di Jakarta.